Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Yesus Saja Purwokerto, Senin 20 Juni 2022. Bersama saya Romo Ia Indra Pamungkas. Saudari-saudara, selamat pagi, berkah dalam. Rahmat Tuhan semoga tercurah bagi kita untuk menjalani aktivitas di awal pekan ini. Maka mari kita sambut rahmat Tuhan itu dengan bersama-sama merenungkan sabda dari Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Janganlah menghakimi. Demikian pesan Yesus pada Injil hari ini. Amat jelas Yesus mengajak setiap orang untuk menjunjung kedamaian dan saling menghormati satu sama lain. Penghakiman ini bukan saja tentang arena pengadilan, tetapi juga soal bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain secara damai. Dengan melarang menghakimi sesama, Yesus tidak bermaksud bahwa kita dilarang untuk saling mengoreksi. Hal itu perlu, tetapi hendaknya memperhatikan juga perasaan mereka yang akan diberi koreksi. Artinya, memelihara perasaan sesama merupakan upaya penting untuk menjaga harmoni kehidupan. Kita bisa melihat bahwa mudah sekali kita itu membuat judge tertentu kepada orang lain jika mereka melakukan kesalahan. Kita menyalahkan tanpa mengajak mereka berefleksi ataupun pada akhirnya memberi solusi. Maka, Yesus mengkritik hal-hal yang kurang benar ini bagi kita. Bahkan sebelum kita mengoreksi orang lain, sangatlah baik jika kita juga mengoreksi diri sendiri, agar apa yang kita katakan sebagai koreksi pada orang lain itu adalah sebentuk kesaksian atas pewartaan. Saudari-saudara, menghakimi itu mudah, tetapi menjadi teladan itu susah. Alih-alih kita terampil menghakimi, lebih baik lagi jika kita juga mengusahakan diri menjadi teladan. Artinya, mari kita berlomba-lomba menjadi teladan dalam semua kebaikan dengan menjunjung toleransi, moralitas, dan juga spiritualitas. Sebelum Yesus mengkritik orang-orang pada zamannya, telah lebih dulu Yesus memberi teladan hidup secara benar dan jujur di hadapan Allah dan sesama. Maka itulah yang harus kita ikuti, yaitu menjadi teladan dalam aneka macam sendi kehidupan. Saudari-saudara, mari sekarang kita bersama-sama memperbarui diri dan merevitalisasi cara komunikasi dengan orang lain, agar kita semua pada akhirnya menerima karunia keselamatan dalam jalan hidup masing-masing. Semoga demikian. Mari berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kami mohon berkati kami untuk bisa menjadi sesama yang mampu memberi keteladanan hidup. Gunakanlah diri kami sebagai pribadi yang menyelamatkan orang lain tanpa perlu membuat pertikaian. Curahkan roh-Mu agar pada akhirnya kami mampu menjunjung kedamaian dalam hidup sosial dengan tetap mampu mengoreksi dan dikoreksi sesama. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Kristus, Guru dan Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita semua, keluarga kita, mereka yang kita doakan, dan segala rencana-rencana kebaikan kita senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.